That's my head, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, wiggle my toes. Oh, I stretch out my arms and I'm scratching my nose, scratching my nose. Oh, so I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, He made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Yeah. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. That God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Pasti masih luar biasa dan masih semangat ya. Dan juga sukacita. Ya, sebentar nih Kak Lori copot dulu kali ya maskernya biar enak. Ya, oke. Sebentar ya Kak Lori kantongin dulu. Nah, hari ini sudah siap? Kita akan mulai ibadah kita. Tapi seperti biasa adik-adik, sebelum mulai ibadah, duduk dulu yang manis. Kalian siapkan dulu Alkitabnya. Siapkan juga alat tulisnya bagi yang kelas besar ya. Jangan lupa dicatat poin-poin yang akan nanti Kakak Rocky, kalau nggak salah Kak Wendy ya, hari ini yang akan sharing firman. Oke, siap? Nah, hari ini Kak Lori sendiri ya. Nggak apa-apa ya, openingnya Kak Lori sendiri. Tapi nanti Kak Lori ada temennya kalau pas memuji Tuhan. Nah, siapa dia? Seperti biasa, partnernya Kak Lori, Kak Nona. Ya, oke, sekarang bangkit berdiri ya. Kita udah lama kita olahraga ya adik-adik. Kita berdiri sambil memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang memberkati kakak pembina kami, Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Our God is a great
Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat bulan Agustus. Sudah masuk bulan Agustus minggu pertama. Jumpa lagi dengan Kak Deborah. Seperti biasa, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik berdoa dulu. Ayo kita berdoa, yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk bulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami sepanjang waktu kami. Terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh bersekutu, berkumpul memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang ada di rumah maupun kakak yang ada di studio, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang mau untuk diajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, di bulan Agustus ini kita belajar tentang kesetiaan ya, ketaatan. Maaf, bukan kesetiaan tapi ketaatan. Nah, ketaatan ini satu kata yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan baca di 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Ya. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, judul firman Tuhan kali ini adalah Obedience to the King, yaitu ketaatan kepada Sang Raja. Ya, adik-adik, kita semua sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita yang sudah ditebus, menjadikan Dia adalah Raja dari segala hidup kita. Maka hidup kita sudah seharusnya memiliki ketaatan untuk melakukan semua apa yang sudah Tuhan firmankan, Tuhan katakan untuk kita lakukan. Nah, ya, dalam hal ini kita harus taat kepada Sang Raja, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja dalam hidup kita. Nah, kenapa sih kok kita harus taat? Ya, adik-adik bisa bayangkan aja ya, ketaatan itu sesuatu yang diperlukan dalam hidup kita sehari-hari. Coba kalau misalnya nih, kalau kita enggak taat, misalnya ini ya kakak kasih contoh, kita enggak taat dalam berlalu lintas, sudah di perempatan jalan, lampu sudah merah, tapi kita tetap terobos. Apa yang terjadi adik-adik? Nanti bisa jadi kecelakaan, lalu lintas jadi kacau. Atau kalau kita enggak taat, misalnya kita kan adik-adik kan semuanya kebanyakan ya sudah sekolah, kan ada jam-jam tertentu harus masuk sekolah jam sekian, nanti pulang jam sekian. Coba saja adik-adik bayangkan kalau kita enggak taat peraturan di sekolah, misalnya masuk sekolah, pulang sekolah kita seenaknya sendiri, bisa kacau ya adik-adik. Di sekolahnya nanti ada yang masuknya jam 9, ada yang pulangnya jam 10, enggak sesuai dengan aturan, akhirnya kacau. Nah, ketaatan itu diperlukan supaya tidak ada kekacauan, ada ketertiban di dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita di rumah atau di sekolah atau dimanapun kita berada. Ketaatan diperlukan supaya hidup kita itu nyaman dan enak, tidak ada kekacauan ya. Ya, jadi ketaatan apa? Kakak, ketaatan masih perlukah? Iya, perlu sekali. Ketaatan tuh masih perlu. Bukan hanya pada saat zaman Tuhan Yesus dulu masih hidup terus kita murid-murid pada saat itu taat
walaupun karena Tuhan Yesus masih ada bersama mereka. Sampai sekarang pun ketaatan masih diperlukan ya, karena itu tadi ketaatan diperlukan supaya hidup kita, suasana hidup kita menjadi aman, nyaman dan tentram. Ya, itu yang pertama, ketaatan diperlukan supaya tidak terjadi keributan, tidak terjadi huru-hara. Pokoknya ketaatan diperlukan supaya hidup kita nyaman ya. Terus yang kakak mau sharingkan dalam melakukan ketaatan, Tuhan mau kita melakukannya dari hati yang tulus. Jadi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, oleh sebab itu kita taat kepada Tuhan. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15 kalau tidak saya berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Jadi ketaatan itu harus berdasarkan kasih, bukan karena keterpaksaan, bukan karena takut akan hukuman. Misalnya kita tidak taat, kita nanti kalau tidak taat nanti aku dihukum. Kalau tidak taat sama mama papa misalnya, nanti aku tidak dikasih uang saku. Kalau tidak taat sama mama papa, nanti aku butuh apa-apa tidak dikasih. Butuh sepatu baru tidak dikasih. Bukan begitu ya. Yang Tuhan mau kita taat karena kita memiliki kasih kepada Tuhan. Ya, sama kan taat kepada orang tua karena kita juga mengasihi orang tua kita. Kita taat kepada bapak ibu guru karena juga mengasihi bapak atau ibu guru yang ada di sekolah. Jadi landasan kita untuk taat baik kepada Tuhan ataupun kepada orang tua kita adalah karena kita memiliki kasih, karena kita mengasihi Tuhan atau kita mengasihi orang tua kita. Dan ketaatan itu harus dilakukan dengan setulus-tulusnya, bukan karena paksaan. Jadi sudah seperti gaya hidup adik-adik ya. Kakak kasih contoh kehidupan seorang tentara. Siapa di sini yang papanya seorang angkatan? Itu kalau seorang angkatan, kalau komandannya perintahkan, misalnya si A, kamu pergi ke sana, dia pasti jawab siap komandan gitu. Dia enggak mikir-mikir harus bagaimana, tapi dia melakukannya dengan taat, dengan sukacita. Dia pasti melakukannya. Yang kakak salut nih, beberapa hari lalu kakak baca dan juga lihat di televisi, ada seorang bapak yang pada waktu itu menghadiri wisuda anaknya di Akmil di Magelang, karena kan kalau di tentara itu orang yang pangkatnya lebih rendah harus memberi hormat untuk yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, si anak ini baru lulus, karena si bapaknya ini angkatannya, jabatannya atau pangkatnya lebih rendah dari si anak, maka si bapak ini dia memberi hormat kepada anaknya. Ya, karena kalau pada waktu di rumah dia memang anaknya, tapi pada saat dia memakai seragam angkatan, maka dia adalah bawahannya si anak itu. Makanya sesuai dengan peraturan yang ada di ketentaraan, dia harus memberi hormat kepada anaknya dan dia taat gitu. Dia melakukan dengan sukacita. Nah, Tuhan juga mau adik-adik melakukan ketaatan dengan penuh sukacita karena kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit menebus dosa-dosa kakak dan adik-adik semua. Jadi kalau kita melakukan ketaatan berdasarkan kasih, kita tidak akan merasa terpaksa, tidak akan merasa berat, tidak akan merasa aduh nanti kalau enggak taat kita dihukum apa ya sama Tuhan gitu. Enggak ya, kita melakukannya berdasarkan kasih ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kakak mau sharingkan, ketaatan kita harus, yang tadi kakak sudah sentil sedikit, ketaatan kita harus kita lakukan dengan sukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang dapat menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita ya.
Tuhan kan berfirman, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya. Orang yang bersukacita adalah orang yang dapat bersyukur. Coba deh kalau adik-adik misalnya sedang mengalami suatu masalah atau musibah, sakitkah atau bagaimana, atau mungkin kehilangan sesuatu, tapi kalau kita bersyukur kita punya rasa sukacita. Tapi kalau adik-adik pada saat mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, terus kita tidak bersyukur, kita bersungut-sungut, itu malah sesuatu rasanya terasa ya berat gitu. Tapi kalau kita bersukacita, kita bersyukur, semuanya akan menjadi ringan dan mudah ya. Jadi lakukan ketaatan itu dengan sukacita. Kita kan misalnya orang tua kita menyuruh kita, "Dek, tolong mandi atau bersihkan tempat tidurnya ya." Oke, siap, Ma. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, kita pasti akan merasa ringan saja. Tapi kalau disuruh mama papa misalnya nih, "Adek, ayo tolong mandi," atau "Adek, tolong ya setelah bangun tidur, tolong tempat tidurnya rapiin." Tapi kalau kita melakukannya dengan bersungut-sungut ya rasanya berat. Kalau itu kita bersungut, aduh rasanya kok enggak selesai-selesai itu ya. Begitu kalau kita melakukan dengan terpaksa akan terasa berat. Tapi kalau adik-adik melakukan segala sesuatu dengan sukacita, maka akan terasa ringan dan menyenangkan ya. Nah, itu saja yang kakak bagikan kepada adik-adik. Nah, kakak mau berkata bahwa seorang warga kerajaan Allah adalah yang berkomitmen untuk taat kepada Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mau tahu apa yang mau Tuhan untuk adik-adik lakukan? Caranya gimana? Tetap aja kakak selalu kasih tahu berulang-ulang untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Adik-adik harus rajin baca firman Tuhan. Tidak boleh tidak, firman Tuhan harus kita baca setiap hari. Disitulah kita akan mengerti kehendak Tuhan. Gimana kalau tidak pernah baca firman Tuhan mau mengerti kehendak Tuhan? Tidak mungkin kan? Baca firman Tuhan, di situ kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya adik-adik, gimana adik-adik tahu Tuhan berfirman, mengampuni? Bagaimana adik tahu Tuhan berfirman untuk murah hati? Bagaimana adik-adik tahu Tuhan berfirman untuk mengasihi musuh? Kalau adik-adik tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, ya, jangan pernah lewati hari tanpa membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik, ya, kasih yang sejati menghasilkan kerelaan untuk taat. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan, menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Amin. Amin. Waktunya ayat hafalan ya, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ayo 1, 2, 3. Ini kelas besar sama kelas kecil sama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudah hafal? Ayat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, nanti dihafalkan lagi ya adik-adik ya. Sekian dulu firman Tuhan. Ya, selamat untuk menikmati hari ini dan kita mau belajar untuk taat kepada Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Amin ya. Nah, kakak ajak adik-adik untuk berdoa kembali, mengucap syukur ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan segala
apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mau melakukan dan mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sebentar lagi selesai ya kakak. Ingatkan lagi apa yang kita pelajari tadi, obedience to the king ya. Yang pertama ketaatan masih relevan sampai hari ini ya. Karena tanpa ketaatan hidup kita akan tidak mudah, kacau. Bahkan mungkin bisa dikatakan liar ya. Yang kedua kita harus melakukan ketaatan dengan kasih, dengan sukacita. Yang ketiga dengan sukacita kita melakukan ketaatan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan ya. Nah, kita selesai ibadah Rocky hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau menerima berkat Tuhan. Ayo yuk berdiri yuk. Kita buka tangan. Ya. Siap terima berkat Tuhan hari ini? Oke, aminkan ya. Tutup mata, terima berkat Tuhan adalah kehendak Tuhan. Adik-adik semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar dan waktu masuk. Percaya ada kuasa di dalam mulut kita, kita genggam kedua tangan kita katakan, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Sampai jumpa.